Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, langsung saja Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kepada absen yang pertama, Cindy Pray Anggraini, apakah hadir? Hadir, Bu. Yang kedua, Nabila Widyastari, hadir? Hadir dong, Bu. Oke, bagus. Untuk yang ketiga, Rizky Mulyani. Hadir, Bu. Yang keempat, Alkairunisa Panjaitan. Hadir, Bu. Untuk yang kelima tuh Nurhaliza Keisha. Hadir, Bu. Kita akan bahas tentang konsep himpunan, yang mana konsep himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud dapat didefinisikan dengan jelas yaitu tidak bersifat relatif. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan, anak-anak. Untuk contoh, yang pertama ialah kumpulan siswa laki-laki. Di sini kita akan membuktikan apakah ini himpunan atau tidak gitu. Contoh pertama kan laki-laki itu tidak bersifat relatif, tapi semua orang sepakat semua laki-laki itu jelas. Maka kumpulan siswa laki-laki itu termasuk ke himpunan. Dan untuk yang kedua, kumpulan siswa tampan. Ini itu relatif karena tuh kita kayak mungkin pandangan ibu terhadap si A itu ganteng. Mungkin kalian pandang kalian si A itu biasa aja. Jadi untuk kumpulan siswa tampan itu tidak termasuk himpunan. Tuh. 6 siswa. Yang pertama bernama Clara dengan tinggi 159 cm. Dan yang kedua Kylie dengan tinggi 148 cm. Yang ketiga Jessica dengan tinggi 155 cm. Dan yang keempat yaitu Justin dengan tinggi 160 cm. Dan yang kelima yaitu Afgan dengan tinggi 147 cm. Dan yang keenam Kevin dengan tinggi 172 cm. Jadi kita di sini suruh untuk mencari kumpulan siswa yang tinggi, karena kan kata tinggi itu kayak ambigu gitu. Nah, tinggi di sini akan menimbulkan persepsi yang berbeda masing-masing orang gitu. Misalnya kayak si Kylie beranggapan bahwa yang tinggi itu adalah Kevin, Afgan, dan Jessica. Nah, sedangkan Clara mengatakan bahwa dia juga tinggi karena dia lebih tinggi dari Afgan. Maka di sini akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, anak-anak, tinggi ini perlu kita definisikan lebih jelas lagi. Dan di sini Ibu akan menambahkan kalimat seperti jadi kalimatnya akan menjadi kumpulan siswa yang tingginya di atas 157 cm. Mana saja siswa yang memiliki tinggi di atas 157 cm, kita dapat melihat tuh ada si Clara, si Justin, dan si Kevin. Dan untuk yang contoh kedua tuh kumpulan nama siswa yang berawalan J. Jadi tuh sudah jelas tuh ada Jessica dan Justin. Penyajian himpunan. Terdapat 3 dalam penyajian himpunan, yaitu yang pertama anak-anak kita dengan menyebut anggotanya atau enumerasi. Dan yang kedua dengan menyebut sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentukan himpunan. Yang pertama tuh dengan menyebut anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, A sama dengan 3,5,7. Jika anggota yang begitu banyak, maka kita akan dapat menggunakan tanda titik 3 gitu untuk
gantinya. Seperti contoh A titik 3 minus 3, koma minus 2, koma minus 1, koma 0, koma 1, koma 2, dan koma 3, dan titik 3, ataupun seterusnya. Dan untuk yang kedua, yaitu dengan menyebut sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebut sifat yang dimiliki anggotanya. Dapat terlihat pada contoh, yaitu A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Itu kan lebih dari 1 dan kurang dari 8, maka kita akan mendapat A sama dengan 3, 5, dan 7. Untuk B adalah himpunan sebuah bilangan prima yang kurang dari 10, maka B sama dengan 2, 3, 5, 7. Baik, untuk yang ketiga, anak-anak dengan notasi pembentukan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Bentuknya X di mana PX, X mewakili anggota himpunan dan PX menyatakan syarat X. Contohnya, A sama dengan X di mana X kurang dari 6 dan X elemen dari bilangan asli. Di sini kita akan melakukan enumerasi. Seperti langkah pertama yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa demikian? Ingat, bilang asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 anak-anak, dan seterusnya. Baik, sudah habis materi kita pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahamin. Nanti Ibu bagi tugas latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.